قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW kerap kali memberikan nama-nama kepada barang-barang yang dimilikinya dan dipakainya, mulai dari hewan yang dikendarai, barang-barang yang digunakan setiap harinya, hingga alat-alat yang digunakan ketika berperang. Qaswa adalah salah satunya. Unta kesayangan Nabi Muhammad SAW yang dibeli dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia diberi nama seperti itu karena cepatnya ketika berjalan. Nabi Muhammad SAW menunggangi Qaswa ketika hijrah ke Madinah. Selain menaiki untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah juga menungganginya dalam beberapa peristiwa penting lainnya, seperti Perang Badar, Fathul Mekah, Perjanjian Hudaibiyah, dan juga Haji Wada. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kuda yang bernama At-Tir. Diberi nama demikian karena kuda itu mampu berlari dengan cepat, secepat kedipan mata. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki kuda yang digunakan untuk perlombaan. Namanya adalah As-Sabu, atau kuda yang berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Dulu kuda itu milik seorang badui dan diberi nama Ad-Darsu, atau kuda yang sulit dikendalikan dan berkelakuan jelek. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengubah namanya menjadi As-Sabu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki beberapa kuda lainnya yang diberi nama Al-Wardu atau kemerah-merahan, Sabhatun atau kuda yang jalannya begitu kencang, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seperangkat alat perangnya. Di antaranya adalah bendera yang digunakan Nabi Muhammad untuk berperang yang diberi nama Al-Uqab. Sementara untuk pedang, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa, seperti Zulfikar, Al-Mirzam atau pemenggal, Ar-Rusub atau tajam hingga bisa menembus daging, Al-Batar, tajam, Al-Kal'i, benteng, Al-Kaldib, pemenggal, Al-Adab, tajam, Al-Had, yang membuat binasa. Semua alat-alat perang Nabi Muhammad SAW dinamai dengan nama-nama yang indah dan bermakna. Ada makna tertentu di balik pemberian nama pada benda-benda tersebut dengan penamaan yang indah dan baik. Merujuk pada buku Akhlak Rasulullah menurut Al-Bukhari dan Muslim, penamaan seperangkat alat perang dengan nama khusus tersebut membuat pedang-pedang itu seakan-akan hidup dan menjadi teman setia Nabi Muhammad SAW setiap kali mengikuti peperangan. Nama-nama itu juga yang menunjukkan semangat keberanian dan tidak perlu ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW yakin nama-nama yang baik atau kalimat yang indah bisa dijadikan sarana untuk menumbuhkan semangat dan optimisme. Bahkan nama-nama yang baik tersebut bisa menjadi pendorong agar manusia berusaha lebih keras lagi, sehingga apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan bisa terwujud. Hal seperti itu pun pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa di Hudaibiyah. Pada saat itu, baik dari pihak Rasulullah SAW maupun dari pihak musyrik Mekah saling mengirim utusan untuk berunding.
Pihak musyrik Mekah semula mengirim Budail bin Warqah Al-Khuzai, kemudian Uswa bin Mas'ud, kemudian Al-Hulais bin Al-Qama, dan kemudian Mukris bin Haf. Semuanya tidak membuahkan hasil atau gagal. Selanjutnya, tokoh musyrik Mekah mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika mengetahui bahwa Suhail yang diutus, Nabi Muhammad SAW optimis akan ada titik temu antara pihak Muslim dan pihak musyrik Mekah. Beliau mendasarkan atau mengaitkan sikap optimisme itu dengan nama Suhail, seakar dengan kata syar yang berarti mudah. Tidak dipermudah atau sahula untuk kemudian urusan kalian, kata Nabi Muhammad SAW, meyakinkan para sahabatnya sebagaimana dikutip dalam buku Sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Betul saja, setelah berunding panjang, pihak Muslim dan pihak musyrik yang diketuai oleh Suhail bin Amr akhirnya setuju dengan dicetusnya perjanjian Hudaibiyah, sebuah perjanjian yang dinilai menguntungkan pihak musyrik dan merugikan umat Islam. Namun setelah mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya sahabat yang berberat hati dengan perjanjian itu mau menerima perjanjian itu meski dengan berat hati. Bersabarlah dan ikhlaslah, karena Allah akan memberimu dan memberi orang-orang yang lemah jalan keluar, kata Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan balik ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran surat Al-Fat atau kemenangan. Melalui perjanjian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan yang nyata pada umat Islam. Ternyata, butir-butir perjanjian Hudaibiyah yang dinilai merugikan justru malah menguntungkan umat Islam nantinya. Begitulah Nabi Muhammad SAW yang seringkali menjadikan nama-nama sesuatu yang baik atau kalimat yang indah sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat optimisme. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perihal nama, Rasulullah SAW memberikan nama kepada benda-benda matinya seperti busur, lalu panah, dan juga alat rumah tangga. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan nama kepada hewan-hewan kesayangannya seperti unta, kuda, kucing, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW ingin semuanya baik, maka Rasulullah memberikan nama-nama yang baik kepada hewan-hewan kesayangannya dan juga benda-benda kesayangannya tersebut. Perihal pemberian nama kepada anak, ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama dari ayah kalian. Oleh sebab itu, berikanlah nama-nama yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis lain, nama berarti doa, yaitu doa orang tuanya kepada anaknya, supaya anak tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tuanya dengan memberi nama tersebut. Lalu, di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Sedangkan sunnah-sunnah Nabi ketika bayi baru lahir, yaitu pertama diadani, lalu diikomati, lalu ditaklik. Ditaklik yaitu diberikan madu atau kurma di langit-langit si bayi dan diberikan nama yang bagus, setelah itu baru diakekahi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.